Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah Statistika Ekonomi Deskriptif, yaitu tentang data mainan mobil listrik anak. Sebelum ke pembahasan materi, perkenalkan nama saya Al-Mukaromah yang akan memaparkan penyajian data, dan berikutnya ada Irma Lestari yang akan memaparkan penyajian data, dan selanjutnya ada Della Sapira yang akan memaparkan pemusatan, dan selanjutnya ada Nanda Pitria Sapitri yang akan memaparkan pemusatan dan penyebaran, dan berikutnya ada Muhammad Fajar Siddiq yang akan memaparkan penyebaran, dan berikutnya ada Silviana Rohimatul Ijah yang akan memaparkan angka indeks dan DB, DP, dan selanjutnya ada Dinda Amelia yang akan memaparkan deret berkala dan peramalan, dan yang terakhir yaitu Arliana Nursepi yang akan memaparkan deret berkala dan peramalan. Baik, yang pertama ada penyajian data yang akan dipaparkan oleh Al-Mukaromah, saya sendiri. Kelas 1 intervalnya 150.000 sampai 220.000. Frekuensinya 10, hasil dari nilai 150.000 sampai 220.000, dan frekuensi relatifnya 33% dari 10 dibagi 30 nilai banyak data dikali 100%, jadi 33%. Nilai tengah 185 dari 150.000 ditambah 220.000 dibagi 2, hasilnya 185.000. Nilai tengah 149.500 dari nilai interval 150.000 ditambah 149.000 nilai sebelum 150.000 dibagi menjadi 2, hasilnya 149.500. Frekuensi kumulatif kurang dari 0 dan frekuensi lebih dari 20. Dari hasil 30 nilai data dikurangi 10 dari nilai frekuensi. Kelas 2 intervalnya 221.000 sampai 291.000, frekuensinya 9 dari nilai data 221.000 sampai 291.000. Frekuensi relatifnya yaitu 30%, hasil dari frekuensi 9 dibagi nilai data 30 dikali 100%. Hasilnya 30%, nilai tengah 256 dari 221.000 ditambah 291.000 dibagi 2 menjadi 256.000. Nilai tepi 220,500 dari hasil interval 221 tambah 220 dari nilai sebelum 221.000, dan frekuensi kurang dari yaitu 10 dari hasil frekuensi 10 ditambah 0, dan frekuensi lebih dari yaitu 11 dari hasil 30 nilai data dikurangi 9 dari frekuensi. Kelas 3 intervalnya 292.000 sampai 362.000. Frekuensinya yaitu 7 dari hasil data 292.000 sampai 362.000. Frekuensi relatif 23% dari hasil 7 kali 30 nilai data dibagi 100% menjadi 23%. Nilai tengah 327 dari interval 292.000 ditambah 362.000 dibagi 2, nilai tengahnya 327. Nilai tepi 291,500 dari interval 292.000 ditambah 291.000 dari nilai sebelumnya 292.000 dibagi 2, hasilnya 291,500. Frekuensi kurang dari yaitu 19
dari 10 tambah frekuensi 9, frekuensi lebih dari yaitu 4 dari banyak data, 30 dikurangi 26. Kelas 4 intervalnya 363.000 sampai 433.000, frekuensinya 2 karena nilai data 362.000 sampai 433.000 ada 2 frekuensi. Frekuensi relatif 7% dari nilai frekuensi 2 dibagi 30, nilai data dikali 100%, hasilnya 7%, nilai tengah 398.000 dari interval 363.000 ditambah 433.000 dibagi 2. Jadi nilai tengahnya 398.000, nilai tepi 362,500 dari interval kelas 4 363 ditambah 362 dari nilai sebelum 363 dibagi menjadi 2, hasilnya 362,500. Frekuensi kurang dari yaitu 26 dari 19 ditambah frekuensi 7, hasilnya 26, dan frekuensi lebih dari yaitu 2 dari 30 kurangi 28 jadi 2. Kelas 5 interval 434.000 sampai 504.000, frekuensinya 2 dari nilai data 434.000 sampai 504.000. Frekuensi relatifnya 7% dari nilai 2 dibagi 30 banyak data dikali 100%, hasilnya 7%. Nilai tengah 469 dari 434.000 ditambah 504.000 dibagi 2, nilai tengah 433,500. Baik, di sini ada 3 kurva penyajian data keuangan usaha mainan, ada histogram, poligon, dan ogif. Untuk menentukan kurva histogram, poligon, dan ogif diambil dari penyajian data yang sudah dijelaskan sebelumnya. Histogram yaitu grafik yang berbentuk balok di mana sumbu horizontal X adalah interval dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelas. Penyajian datanya yaitu interval dan juga frekuensi. Interval 150.000 sampai 220.000, frekuensinya 10, 221.000 sampai 291.000, frekuensinya 9, 292.000 sampai 362.000, frekuensinya 7, 363.000 sampai 433.000, frekuensinya 2, 434.000 sampai 504.000, frekuensinya 2. Kemudian poligon, yaitu grafik berbentuk garis dan berhubungan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Bentuk penyajian datanya, nilai tengah dan juga frekuensi. Nilai tengahnya yaitu 185.000, frekuensinya 10, 256.000, frekuensinya 9, 327.000, frekuensinya 7, 398.000, frekuensinya 2, 469.000, frekuensinya 2. Kemudian yang terakhir yaitu kurva ogif. Diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara tepi kelas dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif di kurva ogif itu ada 2, frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Di sini penyajian datanya yaitu interval, nilai tepi, frekuensi kurang dari, dan juga frekuensi lebih dari. Intervalnya 150.000 sampai 220.000, nilai tepinya 149.500, frekuensi kurang darinya 0, frekuensi lebih darinya 20. Intervalnya 221.000 sampai 291.000, nilai tepinya 220.500, frekuensi kurang dari 10, frekuensi lebih darinya 11. Intervalnya 292.000 sampai 362.000, nilai tepinya 291.500, frekuensi kurang dari 19, frekuensi lebih darinya 4. 362.000 sampai 433.000, nilai tepinya 362.500,
frekuensi kurang darinya 26, frekuensi lebih darinya 2. 434.000 sampai 504.000, nilai tepinya 433.500, frekuensi kurang darinya 28, frekuensi lebih darinya 0. Selanjutnya ada ukuran pemusatan, yaitu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan karakteristik dari data, atau menunjukkan pusat dari nilai data. Sebelumnya di pemusatan ini ada dua data, yaitu data tunggal, yaitu data yang berdiri sendiri, dan yang kedua ada data berkelompok, yaitu data tunggal yang sudah dijadikan ke dalam distribusi frekuensi, ada kelas, interval, dan frekuensinya. Cara membuat distribusi frekuensi ini sudah dijelaskan di penyajian data sebelumnya, jadi saya akan melanjutkan menjelaskan mencari nilai tengah atau XI, FXI, tepi kelas, dan frekuensi kumulatif kurang dari. Langsung saja di sini saya mempunyai data penghasilan usaha mobil listrik anak. Sebelumnya nilai tengah itu apa sih? Nah, nilai tengah atau XI atau median yaitu nilai tengah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah data terkecil dan terbesarnya. Bagaimana cara mencari nilai tengah ini? Yaitu batas kelas bawah ditambah batas kelas atas kemudian dibagi 2. Jadi kalau di sini batas kelas bawahnya 150 kemudian ditambah batas kelas atasnya 220 dan dibagi 2, maka hasilnya 185. Kemudian ada kelas kedua, 221 ditambah 291 kemudian dibagi 2, maka hasilnya 256. Frekuensi dan XI-nya sudah ada semua. Kemudian kita mencari FXI-nya, yaitu nilai frekuensi 10 ini dikali dengan XI 185 ini. Maka hasilnya 1.850. Begitupun seterusnya, frekuensi ini dikali dengan XI. Selanjutnya ada tepi kelas, yaitu batas kelas yang sebenarnya. Batas kelas ini ada dua. Yang pertama batas kelas atas dan batas kelas bawah. Bagaimana sih cara menentukannya? Yaitu kita lihat di sini. 150 sampai 434 ini merupakan batas kelas bawah. Dan 220 sampai 504 ini merupakan batas kelas atas. Kemudian bagaimana sih cara mencari tepi kelas ini? Yaitu kita lihat di batas kelas bawah. Di atas 150 ini ada 149. Nah, 150 ini ditambah dengan 149 kemudian dibagi 2. Maka hasilnya 149.500. Kemudian ada frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu frekuensi kumulatif yang dihitung dengan menjumlahkan frekuensi kelas pertama dengan frekuensi kelas selanjutnya hingga kelas terakhir. Kemudian bagaimana sih cara mencari frekuensi kumulatif kurang dari? Kita lihat tepi kelas bawah. Di atas 150 ini ada 149, 148, 147, dan lain sebagainya. Tapi frekuensinya tidak ada, maka frekuensinya 0. Maka di sini ditulis 0. Kemudian 0 ini ditambah dengan frekuensi kelas selanjutnya. Jadi 0 ditambah 10 sama dengan 10. 10 ditambah 9 sama dengan 19. 19 ditambah 7 sama dengan 26. 26 ditambah 2 sama dengan 28. 28 ditambah 2 sama dengan 30. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Ya, baik, selanjutnya yaitu ukuran pemusatan. Yang pertama yaitu ada rata-rata atau yang biasa kita sebut dengan X-bar. Seperti data yang sudah dijelaskan di atas, kita langsung masuk ke dalam rumus, yaitu X-bar sama dengan sigma F dikali XI dibagi N atau banyaknya data. Jadi X-bar sama dengan sigma atau jumlah F dikali XI dari data di atas, yaitu 8.177.000 dibagi dengan N-nya yaitu 30. Hasilnya yaitu 272.566.
Jadi rata-rata keuangan usaha mainan mobil listrik anak sebesar 272.566. Yang kedua yaitu ada median atau nilai yang letaknya berada di tengah data. Cara mencari median yaitu pertama dengan mencari letak mediannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara N atau banyaknya data dibagi 2. Dari data di atas, N-nya yaitu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi median pada data di atas yaitu berada di kelas ketiga. Lalu kita mencari nilai mediannya yaitu dengan memasukkan rumus. Rumus median yaitu MD sama dengan L ditambah N per 2 dikurang CF per F dikali I atau interval. Jadi MD sama dengan L-nya yaitu 291.500 ditambah N per 2-nya yaitu 15 dikurang CF-nya yaitu 7 dibagi F-nya yaitu 7 dikali dengan I-nya yaitu 70.000. Hasilnya yaitu 371.500. Jadi median dari data keuangan usaha mainan mobil listrik anak yaitu sebesar 371.500. Yang ketiga yaitu ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Modus memiliki rumus MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I atau interval. Dari data di atas kita langsung masukkan saja ke rumus yaitu MO sama dengan L-nya 149.500 ditambah D1-nya 10 per D1 ditambah D2 atau 10 ditambah 1 yaitu hasil dari 10 dikurangi 9 dikali I atau intervalnya yaitu 70.000. Hasilnya yaitu 231.136,36. Jadi modus dari data keuangan usaha mainan mobil listrik anak yaitu sebesar 231.136,36. Oke, terima kasih. Ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Di sini ada data laporan keuangan usaha mobil listrik. Untuk cara menghitungnya, di sini ada tanggal X, ada rumusnya ya, X yaitu data di sini yang dimiliki oleh kita yaitu data tunggal. Untuk selanjutnya yaitu kita berawal dari X. Di sini ada data tunggal X yaitu 500, 1000, 200.000, 150.000, 300.000, 480.000, 290.000, 320.000, 350.000, 160.000, 220.000, 250.000, 280.000, 280.000, 240.000, 350.000, 320.000. Untuk selanjutnya yaitu ada X min X bar. Nah, kita udah mengetahui itu X-nya yaitu data tunggal dan kita belum mengetahui itu X bar-nya dari mana ya. Untuk cara mengetahui X bar-nya yaitu kita jumlahkan data tunggalnya dari 500 sampai 300.000, setelah dijumlahkan dibagi berapa banyak data yang ada di data laporan keuangan. Di sini ada data pertama yaitu 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari sampai 15 Januari. Jadi ada 15 kelompok atau data. Nah, setelah jumlahkan dibagi hari. Jadi ada 15 kelompok atau data. Nah, setelah jumlahkan dibagi berapa banyak data, hasilnya yaitu 277,66. Nah, setelah udah diketahui X bar-nya berapa yaitu 277,66, mari kita hitung ya. Di sini X-nya yaitu 500 dikurangi 277,66 hasilnya 22,34. 200 dikurangi 27766 hasilnya min 77,66. 150.000 dikurangi 277,66 hasilnya min 127,66. 300.000 dikurangi 277,66 hasilnya 22,34. 480.000 dikurangi 277,66 adalah 202,34. 290.000 dikurangi
277,66 hasilnya 12,34. 320.000 dikurangi 277,66 hasilnya 42,34. 350.000 dikurangi 277 min 6,66 hasilnya 72,34 dan seterusnya. Nah, setelah udah diketahui X min X barnya, untuk selanjutnya yaitu X min X. Nah, ini adalah mu ya. Setelah itu kita dibalikan, yang darinya min menjadi positif semua seperti itu. Kemudian di sini ada X min X kuadrat. Cara menghitungnya yaitu dari hasil X min X bar itu, yaitu contohnya adalah 22,34 kuadratkan, yaitu hasilnya 49,435,07 dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu ukuran penyebaran. Yang pertama ada deviasi rata-rata atau yang memiliki rumus MD sama dengan sigma X min X bar dibagi N atau banyaknya data. Dari data yang sudah dijelaskan di atas, sigma dari X min X bar yaitu sebesar 2.130 dibagi dengan N-nya yaitu 30, hasilnya yaitu 71. Jadi deviasi rata-rata dari data keuangan usaha mainan mobil listrik anak yaitu sebesar 71. Yang kedua yaitu ada varians yang memiliki rumus to kuadrat sama dengan sigma X min mu kuadrat dibagi dengan N. Dari data di atas kita masukkan saja langsung, yaitu to kuadrat sama dengan 231.510,76 dibagi dengan N-nya yaitu 30, hasilnya yaitu 7.717,02. Jadi varians dari data keuangan usaha mainan mobil listrik anak yaitu sebesar 7.717,02. Yang ketiga yaitu ada standar deviasi yang memiliki rumus to sama dengan akar dari sigma X min mu kuadrat dibagi N. Dari data di atas kita masukkan saja langsung, yaitu to sama dengan akar dari 231.510,76 dibagi 30 yaitu hasilnya 87,84. Jadi standar deviasi data keuangan usaha mainan mobil listrik anak yaitu sebesar 87,84. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang angka indeks. Angka indeks adalah sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas, atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Berikut ini data angka indeks harga relatif sederhana dengan rumus IH sama dengan HT per HO dikali 100. Berikut kita lihat data dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Pada tanggal 1 terdapat indeks 100, yang mana indeks 100 itu dihasilkan dari harga tanggal sekarang dibagi harga tanggal dasar, yang mana di data ini harga tanggal dasarnya itu kita tetapkan di tanggal 1, baru dikali 100. Jadi 500 per 500 dikali 100 hasilnya 100. Selanjutnya pada tanggal 2 terdapat indeks 40, yang mana indeks 40 itu didapatkan dari harga tanggal sekarang yaitu tanggal 2 dibagi harga tanggal dasar. Harga tanggal dasarnya yaitu tanggal 1, jadi dikali 100. Jadi 200 dibagi 500 dikali 100 itu menghasilkan angka 40. Jadi indeksnya 40. Pada tanggal 3 dihasilkan indeks 30, yang mana indeks 30 hasil dari harga tanggal 3 tanggal sekarang dibagi harga tanggal dasar, yaitu harga tanggal dasarnya 500 dikali 100 dan dihasilkan 30. Begitupun angka indeks selanjutnya. Angka indeks pada tanggal 4 sampai pada tanggal 30 itu menggunakan rumus yang sama, yaitu harga pada tanggal sekarang dibagi harga tanggal dasar dikali 100, maka akan dihasilkan indeksnya.
Materi selanjutnya yaitu deret berkala dan peramalan. Deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Data yang kita punya merupakan data genap dan kita mengambil tanggal 15 dan tanggal 16 sebagai tanggal dasar. Sebelumnya, untuk mencari nilai Y dan T, kita akan mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Untuk mencari nilai A, kita menggunakan rumus sigma Y dibagi N. Jadi nilai A 8330 dibagi 30 sama dengan 277,66. Untuk mencari rumus B, yaitu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Jadi nilai B minus 3,685 dibagi 2,247,5 sama dengan minus 1,63. Pada tanggal 1 terdapat Y 500 dan X minus 14,5. Itu dikarenakan tanggal dasarnya ditetapkan di tanggal 15. Jadi X pada tanggal 1 itu minus 14,5 dan Y pada tanggal 1 itu minus 1,250 yang dihasilkan dari A ditambah B dikali X, yaitu 277,66 ditambah minus 1,63 dikali minus 14,5. Jadi hasilnya minus 1,250. Dan X kuadrat pada tanggal 1 yaitu 210,25 yang didapatkan dari angka minus 14,5, yaitu angka X dikuadratkan. Sedangkan T-nya 254,025 yang dihasilkan dari 277,66 min 1,63 dikali minus 14,5. Jadi hasilnya 254,025. Sementara X bar, S, TCI, CI, C, dan I pada tanggal 1, pada tanggal 2 menggunakan rumus yang sama seperti pada tanggal 1, sehingga dihasilkan Y pada tanggal 2 yaitu 200, X minus 13,5, Y minus 2,700, X pangkat 2 182,25, dan T 255,600. Sedangkan untuk mencari X bar yaitu Y pada tanggal 1 ditambah Y pada tanggal 2 dibagi N. N di sini adalah 30 atau sama dengan 500 ditambah 200 dibagi 30. Jadi hasilnya 23,33. Sedangkan untuk mencari S yaitu S sama dengan Y per X bar dikali 100 atau sama dengan 200 per 23,33 dikali 100 yang menghasilkan S-nya yaitu 857,26. Sedangkan TCI yaitu rumusnya Y per S dikali 100 atau sama dengan minus 2,700 per 857,26 dikali 100 yang sama dengan 23,33. Yang terakhir yaitu CI. CI itu rumusnya TCI per T dikali 100 atau sama dengan 23,33 per 255,655 dikali 100, yaitu hasilnya 1095,82. Sedangkan C dan I pada tanggal 2 itu kosong. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deret berkala dan peramalan. Di sini ada tabel data menggunakan data time series selama 1 bulan. Artinya 30 hari. Tapi di sini saya akan menjelaskan hanya 5 saja dulu dan akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. Pada tanggal 1 Y-nya itu 500. Pada tanggal 2 Y-nya itu 200. Pada tanggal 3 Y-nya itu 150. Pada tanggal 4 ada 300 dan tanggal 5 480. Di sini ada X.
X-nya itu ada min 14,5. Kenapa ini bisa min 14,5? Karena ini datanya genap, kita harus mencari pertengahannya dulu. Dan pertengahannya itu terletak di tanggal 15 dan tanggal 16. Tanggal 15 itu menjadi min 0,5, di tanggal 16 0,5. Jadi kesimpulannya, jika ke atas bertambahnya menjadi min, jika ke bawah bertambahnya menjadi positif. Ada XY, selanjutnya ada XY. Cara menentukan XY itu adalah Y dikali X. Y-nya itu 500, X-nya min 14,5. Dikali menjadi min 7,250. Selanjutnya ada X2. Cara menentukan X2 adalah X kali X, yaitu min 14 dikali min 14, yaitu 250, 210, min 210,25. Di sini ada T. T itu adalah tren. Cara menentukan tren yaitu menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Kita cari dulu A-nya. Di sini rumus A itu adalah sigma Y dibagi N. N itu adalah total data yang kita gunakan, yaitu 30. Dan sigma Y-nya adalah 8.330. Sama dengan 277,6. B-nya adalah sigma XY. Sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY yaitu min 3.685 Selanjutnya mencari TCI. Rumusnya Y dikali 100 dibagi S. Maka 200 dikali 100 dibagi 857,26. Maka hasil TCI-nya 23,33. Selanjutnya 115 dikali 100 dibagi 1.286,44. Hasil TCI-nya 11,66. Selanjutnya 300 dikali 100 dibagi 2000, maka hasilnya 15. Lalu mencari CI menggunakan rumus TCI dibagi T dikali 100. 23,33 dikali 255,655 dikali 100, maka hasil CI-nya 1.095,82. Selanjutnya 11,66 dibagi 257,285 dikali 100, maka hasil CI-nya 2.206,56. Selanjutnya 15 dibagi 258,915 dikali 100, maka hasilnya 1.726,1. Seterusnya mencari nilai C. Nilai C itu dicari dengan CI yang kedua ditambah dengan CI yang ketiga dibagi 30. Kenapa sih 30? Karena dilihat dari banyaknya data. Contohnya seperti 1.095,82 ditambah 2.206,56 dibagi 30. Maka hasilnya 110,07. Selanjutnya 2.206,56 ditambah 1.726,1 dibagi 30. Maka hasil C-nya 131,08. Selanjutnya untuk mencari I menggunakan rumus CI dibagi C dikali 100, yaitu
2.206,56 dibagi 110,07 dikali 100, maka hasilnya 2.004,68. Selanjutnya 1.726,1 dibagi 131,08 dikali 100, maka hasil I-nya 1.316,82.